Untuk merespons hal tersebut, Habibur Rahman sampaikan untuk merespons pertanyaan apakah mereka siap melawan Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem. Dia menjelaskan Gerindra siap berkompetisi secara sehat dan bukan untuk saling menjatuhkan. Anggota Komisi 3 DPR RI itu menyebut Gerindra akan berkampanye dengan baik dan penuh kegembiraan. Benarkah Gerindra nantinya akan balas perlakuan Anies biar gagal nyapres? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Masa kampanye Pilpres 2024 masih jauh, tapi Anies Baswedan yang kini bukan siapa-siapa di pentas politik nasional tampak sangat sibuk bersafari politik buat menawarkan dirinya ke berbagai daerah. Meski faktanya sampai hari ini belum jelas juga siapa yang akan dipilih buat mendampingi si bapak politik identitas itu, karena belum ada partai yang secara tegas dan resmi mau bergabung dengan Nasdem buat mengusung Anies. Ada sih cuap-cuap ringan antar ketua umum partai, ada pula yang sampai mengutus bapaknya tetapi hasilnya masih nihil, setidaknya sampai awal 2023 ini. Sementara, partai tiga besar dalam berbagai survei yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar tampak sedikit lebih santai. Toh waktunya juga masih lama, ngapain habiskan duit dan tenaga buat mendukung figur yang gak jelas? Dengan rekam jejak yang cukup buram kayak partai sebelah, mungkin begitu di pikiran para ketumnya. Tenangnya tiga partai tadi memang sangat beralasan, karena mereka punya figur yang cukup kuat dan bisa kapan saja diumumkan ketika waktunya sudah tepat, terutama PDIP dan Gerindra. Sementara Golkar, meski sempat santer diberitakan hendak mengusung Erlangga Hartarto sebagai bakal capres, tapi kini tampaknya partai pohon beringin itu mulai realistis. Paling mentok Erlangga Hartarto ditawarkan sebagai cawapres. Bagaimana dengan Gerindra? Ini yang mau saya bahas. Gerindra sudah mematok harga mati akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, dengan pilihan cawapres yang tentu akan dipertimbangkan menurut kebutuhan ketika menjalin koalisi dengan partai lain. Ada sih kabar soal opsi nggak biasa, jadi untuk berkompromi dengan PDIP agar peluang menang Pilpres 2024 lebih besar, asalkan Prabowo bersedia menjadi cawapres. Tapi apa dia mau? Nah, sembari menimbang ini dan itu, sebelum membuat final decision, tampaknya Gerindra agak gerah juga dengan sepak terjang Anies bersama Nasdem. Karena ex-gubernur DKI Jakarta itu dianggap tidak punya etika ketika menerima begitu saja tawaran Nasdem. Padahal dulunya Anies dibesarkan namanya oleh Gerindra. Paling enggak, permisilah sama Pak Prabowo, sekedar pamit kalau mau maju dari partai lain. Begitu saran yang coba diberikan kepada Anies. Sayangnya saran atau harapan model begitu gak laku, khususnya bagi orang yang terlihat begitu ngebet dan berambisi buat naik tahta menjadi RI 1 kayak Anies Baswedan. Kini menarik buat kita tunggu akan seperti apa revenge moment yang dirancang buat hentikan langkah Anies. Bahkan menggagalkan ambisi Anies dengan menggait calon partai potensial semacam Demokrat dan PKS agar berpaling dari Nasdem dan merapat ke Gerindra. Mungkinkah itu terjadi? Kenapa enggak? Begitulah kura-kura. Bagaimana kalau menurut Anda? Intelektual yang gagal itu akhirnya menjadi pembual yang membuat mual. Ditulis oleh Rasto dari siwar.com. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Senarai kalimat yang monumental dari seorang proklamator Bung Hatta yang berusaha mengingatkan kepada seluruh anak bangsa betapa pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran daripada sekedar menjadi pintar dan terampil. Mengingat bangsa ini tidak kekurangan manusia-manusia cerdas dan cakap, tetapi bangsa ini membutuhkan lebih banyak lagi manusia-manusia yang menjadikan nilai kejujuran sebagai prinsip hidupnya. Kecerdasan dan kecakapan adalah kerja mekanis yang dapat dilakukan oleh siapapun berdasarkan empiris, sementara kejujuran adalah konsep kerja idealis yang dalam prosesnya
cara-cara etis adalah pandangan yang menjadi prinsip paling realistis. Tanpa kejujuran, manusia cenderung menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuannya. Sementara kejujuran akan menuntun manusia melakukan proses untuk mengejar hasil yang baik dan berkualitas. Namun begitu, mereka menganggap kejujuran merupakan lorong gelap yang akan menghambat mereka untuk bisa menjadi pejabat. Di samping sudah terlanjur merasakan betapa nikmat menjadi seorang aristokrat. Dengan kata lain, kejujuran bukan pilihan tepat bagi seseorang yang gila hormat dan jabatan. Seperti karakter yang dimiliki banyak politisi, yang demi ambisi menukarkan reputasi, yang demi gengsi semata dan pemuasan hasrat duniawi. Seperti dramaturgi yang tengah dipentaskan saat ini oleh salah satu partai yang berkolaborasi dengan seorang figur tenar sebagai pribadi culas dan berkarakter antagonis. Dalam satu kesempatan dia mengatakan tidak mau menjegal pencalonan Prabowo jika maju sebagai kandidat capres dengan alasan bahwa Prabowo sebagai promotornya. Tapi ketika datang tawaran dari partai yang akan mengusungnya menjadi capres, dia mudah lupa atas apa yang pernah diucapkannya dengan mengatakan, "Saya siap maju sebagai presiden seandainya ada partai politik mencalonkan." Demikian dikatakan Anies kepada Reuters dalam wawancara di Singapura, seperti dikutip Kompas.com pada Jumat 16 September 2022. Anies pernah mengeluarkan pernyataan akan mencabut izin reklamasi kalau dia terpilih sebagai gubernur. Kenyataannya pada awal Juni 2019, Anies menerbitkan IMB reklamasi yang berjumlah 1.000 lebih. Anies pernah berjanji tidak akan melakukan penggusuran atas rumah warga. Namun kenyataannya dengan bantuan 1.500 personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP dan PPSU, Anies menggusur perumahan di Jalan Sunter Agung Perkasa 8 yang notabene adalah para pendukung Anies sendiri. Banyak hal lagi yang dilakukan Anies berkenaan janji kampanyenya yang tidak pernah ditepati. Silakan para pembaca untuk mengeceknya sendiri. Seperti pepatah yang mengatakan, kenalilah kebohongan maka akan diketahui siapa individu, kelompok atau partai yang menjadi pendukungnya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Nasdem adalah partai yang ngotot dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres, yang membuat kita semakin mengerti apa yang sedang diperjuangkan Partai Nasdem saat ini. Karena cukup jelas sebagai partai yang katanya akan melakukan restorasi. Pada kenyataannya Nasdem hanyalah kendaraan yang digunakan untuk ambisi seorang hipokrisi yang menjadi ketua umumnya. Bahkan dengan siasat playing victim yang dimainkannya, melalui jubir Nasdem Willy Aditya secara diplomatis menyatakan siap menjadi musuh. Tidak ada masalah, sudah biasa juga Nasdem dijadikan common enemy, ujarnya.